Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Jika hari ini kami masih ada, semua itu karena anugerah-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus telah memelihara kehidupan kami ketika kami istirahat tidur melepas lelah. Dan pagi hari ini kekuatan-Mu yang baru telah membangunkan kami dan memberikan kepada kami kesempatan untuk melakukan tugas tanggung jawab kami di hari ini. Ya Tuhan, berkati dan bimbinglah kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya 59 ayat 1 dan ayat yang kedua. Marilah kita membaca bersama-sama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara-saudara, judul renungan kita pagi hari ini, penghalang doa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang paling ditunggu-tunggu ketika kita berdoa? Kita semua sangat menunggu jawaban yang akan Tuhan berikan ketika kita berdoa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang menjadi kecewa kepada Tuhan karena merasa bahwa kenapa doa-doa dan harapan yang telah dinaikkan kepada Tuhan belum juga mendapatkan jawaban. Padahal mungkin kita sudah berdoa sekian minggu, sekian bulan, bahkan sudah bertahun-tahun, tapi Tuhan belum juga menjawab apa yang menjadi pergumulan dan harapan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memahami bahwa jawaban doa dari Tuhan itu ada 3. Jawaban seketika, ketika kita berdoa, bisa Tuhan seketika menjawabnya. Ada jawaban dari Tuhan yang bersifat menunggu. Ada juga jawaban dari Tuhan ketika Tuhan mengatakan kepada kita tidak. Nah, saudara, ketika Tuhan mengatakan tidak, ini adalah jawaban dari Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mengatakan tidak, ada juga karena dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya 59 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa ternyata Tuhan tidak menjawab doa itu karena ada dosa pada diri kita, dalam hidup kita. Saudara, jangankan menjawab doa, mendengar saja Tuhan tidak sudi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Jadi ketika kita berdoa, tetapi kita tidak datang dengan sikap hati yang benar, tidak dalam kekudusan hidup kita, Tuhan tidak akan mendengar apa yang menjadi keluhan kita. Ketika kita datang dengan niat hati yang jahat, maka Tuhan juga tidak akan mendengarkan doa kita. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah dalam perjalanan hidup kita tekun berdoa, kita tekun berpuasa, tetapi di dalam pikiran kita, di dalam hati kita masih ada niat jahat kita,
terhadap sesama kita. Kita mungkin merancangkan hal-hal yang jahat terhadap sesama kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal ini adalah satu kekejian dan dosa di hadapan Tuhan. Dan inilah penghalang doa, yaitu dosa dan juga niat jahat di dalam hati kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan mengatakan tidak untuk menjawab doa kita, penghalangnya selain dosa, selain niat hati yang jahat, juga disebabkan karena kita bimbang, kita ragu, dan kita tidak percaya akan kuasa Tuhan. Artinya kita tidak berdoa dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Kita masih ragu-ragu, kita masih bimbang, apakah Tuhan mendengarkan doa saya atau menjawab doa saya. Sehingga saudara-saudara, tipe manusia seperti ini, dia akan mendua hati. Sebentar dia akan berdoa kepada Tuhan, di satu sisi dia akan mencari kekuatan dunia ini, percaya kepada kekuatan manusia. Nah, saudara-saudara, disinilah letaknya penghalang doa kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah terlambat dalam setiap menjawab doa kita. Walaupun kesannya lambat, tetapi Tuhan selalu menjawab pada waktu yang tepat. Dan jika saat ini saudara belum mendapatkan jawaban doa dari Tuhan, perhatikanlah apakah Tuhan sedang berkata kepada saudara untuk menunggu, atau Tuhan sedang berkata kepada saudara tidak, atau saat ini ada dosa yang menghalangi doa saudara kepada Tuhan, atau niat-niat jahatmu terhadap sesama, inilah yang menghalangi doa. Atau saudara hidup penuh dengan kebimbangan, tidak percaya kuasa Tuhan, dan tidak beriman kepada Tuhan. Ini adalah penghalang doa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika kita ingin mendapat jawaban doa dari Tuhan, mari kita datang dengan sikap hati yang benar. Sebab tanpa kekudusan, kita tidak akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Karena dosa itu ibarat sampah yang menghambat di saluran air. Ketika ada sampah kotoran yang menghambat di saluran air, maka air itu tidak akan dapat mengalir dengan sempurna. Oleh sebab itu, sampah itu harus dibuang dan dibersihkan supaya air itu bisa mengalir dengan deras. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita menikmati berkat Tuhan, doa-doa yang dijawab oleh Tuhan, mari kita tanggalkan semua dosa yang begitu merintangi kita, supaya dosa ini tidak menghalangi kita untuk berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang menjawab setiap kebutuhan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan kemampuan kami. Kami mohon ampun Tuhan, jika selama penantian kami dalam menanti jawaban doa dari Tuhan, kami tidak menyadari bahwa kami masih terikat dengan dosa. Niat-niat jahat dalam hati kami, kebimbangan, telah menghalangi doa kami di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Bapa, kiranya Tuhan menguduskan kehidupan kami, menguasai hati dan pikiran kami, meneguhkan iman kami, supaya kami tetap sungguh-sungguh dan layak di hadapan Tuhan. Dan ketika kami menaikkan doa kami, Tuhan boleh mendengar dan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GKO Solo Fide Sentani, dan juga saudara-saudara kami yang sudah dengan setia ambil bagian dalam renungan setiap pagi. Ya Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong dan membimbing kehidupan kami hari ini,
Apa yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah rumah tangga kami, diberkatilah usaha kami, diberkatilah pelayanan kami, anak-anak kami. Dan jika ada di antara jemaat-Mu yang menantikan pergumulan dan jawaban doa dari Tuhan, hari ini kiranya mereka boleh menerima jawaban doa dari Tuhan. Ya Tuhan, sembuhkanlah jika ada di antara saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Berkatilah mereka yang berulang tahun dan kuatkan iman mereka yang saat ini sedang ada dalam proses Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan hidup mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat. Percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.